Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Pak Fadil dan Pak Devi selaku eh, dosen pengampu dari mata kuliah saya yaitu PAWM, pengembangan aplikasi web dan mobile. Di saat ini saya akan melaporkan laporan tes saya yaitu mendesain sebuah platform digital yang mana saya ambil adalah e-commerce Shopify menggunakan pendekatan domain driven design. Oke, jadi yang pertama adalah alasan pemilihan platform digital yang saya pilih yaitu e-commerce. Jadi yang pertama ini tuh sangat cocok dengan pengembangan software berbasis DDD. Kenapa? Karena fokus pada inti bisnis ya. Jadi karena DDD itu emang memfokuskan tim untuk hanya ke platform yang fokus terhadap inti bisnisnya, dan inti bisnis dari e-commerce ini ya adalah membuat sebuah layanan e-commerce bagi para pembelinya atau para pelanggannya. Kemudian yang kedua adalah mengelola kompleksitas melalui komposisi. Jadi Shopify ini memiliki banyak submasalah yang dapat dipecah-pecah menjadi bounded context, dan pendekatan DDD ini bakal cocok karena pengembangan DDD lebih fokus pada setiap peran dalam pengembang dan bukan ke suatu sistem secara besar ya. Kemudian ada peran ubiquitous language dalam pengembangannya atau bahasa yang sama lah intinya. Jadi bahasa yang konsisten. Jadi misal uh, contoh dalam domain produk, misalkan di inventory bounded context itu artinya ya barang di dalam sebuah inventory atau inventaris. Sedangkan kalau produk di bagian marketing atau tim marketingnya bisa saja uh, lebih berupa gambar dan deskripsi untuk pemasarannya. Kemudian yang keempat adalah arsitektur yang fleksibel dan skalabilitas yang tinggi. Jadi bounded context dalam DDD ini secara alami dapat dibedakan ke arsitektur modern seperti microservices, dan setiap bounded context-nya dapat dipetakan menjadi satu atau beberapa services yang dapat dikembangkan dan dideploy dan diskalakan secara lebih independen. Kemudian identifikasi core domain dalam sistem e-commerce. Jadi ada tiga core domainnya. Yang pertama adalah penyediaan platform e-commerce instan, kemudian yang kedua adalah product dan inventory management, dan ketiga adalah checkout dan order management. Kemudian ada identifikasi subdomain. Subdomainnya yang selain dari core, yaitu supporting dan generic. Yang pertama adalah fitur autentikasi dan authorization yang berupa generic domain. Jadi ini sebenarnya fitur yang cukup bakalan ada di semua aplikasi, dan bounded context yang didapat adalah user management. Nah, bounded context ini bertanggung jawab penuh untuk mengelola aspek keamanan terkait identitas pengguna dan memastikan bahwa pengguna yang mengklaim atau autentikasi dan juga hanya pengguna yang dapat mengakses sumber daya yang diizinkan atau authorization. Oke, kemudian lanjut ke ubiquitous language atau bahasa yang sama digunakan. Ya, ini ada beberapa contohnya yaitu credential atau data rahasia, kemudian role. Role itu orang-orang yang diizinkan untuk mengakses suatu data, kemudian permission ya, atau hak akses spesifikasi. Kemudian boundaries saya bedakan menjadi tiga, yaitu batasan logika dan data. Jadi identity management konteks ini memiliki data sensitif terhadap kredensial pengguna. Kemudian kalau batasan fixed atau arsitektur, jadi ini layanan yang independen ya, karena sebenarnya autentikasi itu biasanya kita menggunakan API dari luar, seperti contohnya Google Auth. Kemudian batasan timnya ya, ini sistem ini bakal dikelola oleh tim IT. Kemudian ada subdomain yang kedua, yaitu pemrosesan pembayaran atau yang termasuk juga dalam generic domain. Jadi sebenarnya setiap aplikasi yang memberikan layanan bisnis biasanya ada uh, payment gateway ya, yang berupa pemrosesan pembayaran di sini. Jadi ya bounded konteksnya ini adalah payment ya, intinya bertanggung jawab terhadap untuk berinteraksi dengan penyedia layanan pembayaran eksternal. Biasanya seperti GoPay atau ShopeePay, itu API-nya. Kemudian ubiquitous language-nya adalah transaction, authorization, refund, dan juga payment token. Oke, maaf. Oke, kemudian boundaries ya seperti biasa saya bedakan menjadi logika, kemudian fisik, dan juga tim. Dari logika sendiri berfungsi sebagai anti-corruption layer atau ACL yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan model dan respons yang berbeda dari berbagai payment gateway eksternal ke dalam satu model transaction yang konsisten. Dan dari batasan fisik ini adalah layanan khusus dan fokus pada ketersediaan tinggi dan latensi rendah. Jadi
paymentnya bakal bisa diadakan setiap saat. Petasan timnya yang ya intinya sistemnya harus dikelola tim IT-nya lah, karena membutuhkan integrasi API dengan uh, dari API publik ya, seperti GoPay dan ShopeePay. Kemudian yang ketiga adalah customer support ya, ini bisa dibilang sebagai supporting domain. Jadi kenapa? Karena sebenarnya di dalam sebuah bisnis, layanan bisnis biasanya salah satu peran penting dalam layanan tersebut adalah untuk customer supportnya. Jadi ini sebenarnya nggak memberikan keuntungan secara material, tapi ya berfungsi lah untuk pengalaman pengguna atau pengalaman pelanggan. Jadi buat konteksnya ya helpdesk, macam helpdesk gitu. Jadi orang-orang bisa, terutama pengguna atau pelanggan di sini. Pelanggan itu sebenarnya pedagangnya. Jadi orang yang menggunakan Shopify untuk menjadi penjual. Itu bisa mendokumentasikan atau melacak atau menyelesaikan masalah pelanggan. Jadi menyelesaikan masalah pedagangnya itu melalui customer support ini. Ya bisa dilihat boundariesnya seperti ini. Ya intinya ada setiap datanya itu bakal nanti juga bakal harus jadi data komunikasi permasalahan itu bakal harus dibantu langsung ke agent. Agent ini maksudnya orang yang bakal mencoba mengsolve dari permasalahan pelanggan tersebut. Oke, kemudian masuk ke main entity dan value objects. Jadi dibedakan ke 3 subdomain tadi ya. Uh, oh enggak, ini dibedakan menjadi, oh ya benar, dibedakan menjadi 3, yaitu pertama ini dari core ya. Oke, dari core sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah penyediaan platform e-commerce instant. Jadi intinya bakal ada entity shop. Entity shop ini bakal langsung dibuat ketika seorang pengguna mencoba menggunakan aplikasi Shopify ini. Jadi nanti dia bakalan muncul sebuah shop ID, terus muncul juga domainnya dan juga subscription plan dan juga configuration. Ini masuk ke value object. Jadi subscription plan ini sebenarnya mendefinisikan paket layanan berbayar yang digunakan oleh si pelanggan. Ada basic, grow, advanced, dan plus. Kemudian value object itu yang kedua adalah configuration. Jadi configuration ini lebih ke tampilan website aja. Website yang bakal di host sama si pelanggan yang membeli itu. Jadi ada font, ada warna, tata letak halaman, dan ya widget juga. Oke, kemudian ada core domain yang kedua yaitu product dan inventory management. Jadi di bagian sini terdapat 3 entity dan juga 2 value object. Oke, entity yang pertama adalah produk. Jadi setiap kali ada shop, dia bakal juga si pelanggan atau pedagang ini bakalan menjual barangnya kan. Nah, barang ini direpresentasikan dalam entity object bernama produk. Kemudian produk varian ini lebih ke variasi produknya. Jadi misalnya ada produk A dengan variasi ukuran, variasi warna. Nah, itu masuk ke sini. Dan ada SKU, ini stock keeping unit ya. Ini melacak jumlah stok aja sih. Kemudian yang kedua, value object yang kedua adalah price. Price ini harga tiap produk variannya. Jadi semisal ukuran L itu harganya berapa, ukuran M ukurannya berapa. Walaupun setiap produk bisa aja sama ya. Dan inventory ini jumlah stok dalam produk varian tertentu. Kemudian checkout dan order management ini yang ketiga untuk core domainnya. Yang pertama adalah cart. Cart ini basically sebagai uh, keranjang belanja ya, keranjang belanja untuk yang dipilih oleh pelanggan. Misal pelanggan ini dalam hal pembeli dari toko. Kemudian yang kedua adalah order, ya ini setelah cart ini dibuat oleh pengguna, pastikan bakal dibayar ya. Nah ini mewakili komitmen transaksi yang berhasil diselesaikan dan dibayar oleh pembeli. Oke, line item ini ya value object ini beda dengan yang tadi, entity. Nah ini bakal mendeskripsikan item-item yang udah di dalam order ini. Nah kemudian address ini mendeskripsikan lokasi fisik untuk pengiriman. Dan discount code ini tambahan juga mewakili kode promosi yang diterapkan pada order. Oke, kemudian lanjut kita ke API publiknya. Di API publik ini bakalan saya pikirkan adalah tiga API publik. Google Auth, kemudian API payment gateway yang cukup populer yaitu GoPay. Jadi ini buat pembayaran e-wallet. Dan yang terakhir adalah API kurir lokal seperti JNE. Jadi API ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan estimasi biaya pengiriman real time saat checkout, terus bisa mencetak label pengiriman secara otomatis, dan yang pasti mengambil status pelacakan real time untuk pembaruan kepada pembeli.
Oke, kemudian masuk ke bisnis skenario yang bakal salah satu bisnis skenario yang bakal terjadi yaitu pembayaran subscription account. Jadi bounded context yang relevan adalah user management bounded context dan juga payment context. Jadi ini berhubungan dengan subscription dari si user dan juga masuk ke payment dari payment context. Oke, jadi intinya bakal bakal terencana ya, entah per bulan, entah per tahun. Jadi sistem jadwal di payment ini bakal mencoba proses penagihan langganan secara otomatis ke pedagang. Oke, jadi harus memverifikasi dua hal tersebut. Yang pertama adalah token pembayaran itu masih tersimpan user ID, masih valid atau enggak. Jadi ini buat ngecek apakah user ID ini masih aktif atau enggak. Nah, ini apakah user ID tersebut masih memiliki status aktif di sistem atau jangan-jangan sudah suspend atau terminate di user management. Yang pertama itu untuk mengecek token pembayarannya valid atau enggak. Yang kedua adalah mengecek user ID-nya valid atau enggak. Oke, terus context mapping, pattern, business scenario. Jadi pembayaran subscription account. Oke, jadi berdasarkan skenario ini, yang paling cocok dari context mapping patternnya adalah open house service sebagai justifikasi atau alasannya. Jadi sebagai penyedia layanan inti, data identitas, kredensial dan status akun yang dikelola oleh user management itu bersifat fundamental dan digunakan untuk banyak klien. Dan juga kebutuhan untuk kontraknya itu stabil. User management harus menyediakan kontrak API publik yang stabil dan terdefinisi dengan baik, atau yang bisa dibilang open house tadi, yang dapat digunakan untuk semua customer-nya. Kemudian yang terakhir itu efisiensi. Jadi dengan pakai OHS ini, payment BC bakal dapat mudah dipanggil, dapat mudah memanggil endpoint dari IMBC. IMBC ini adalah identity management atau user management ini. Misalnya user ID, status, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Oke, hal ini mencegah payment BC harus membangun lapisan terjemahan yang lebih rumit atau ACL itu ya, hanya untuk mendapatkan status akun. Oke, ini jadi ada domain eventnya yaitu user account change. Nah, ini memvalidasi dari permasalahan yang awal ini, apakah user ID masih memiliki status aktif di sistem. Jadi peran eventnya ini adalah jika tim IT atau tim pengelola di user management BC memutuskan untuk mengubah status pengguna menjadi terminated atau suspended, maka user management BC bakal menerbitkan event user account status change. Nah, yang mana event ini bakal secara otomatis membatalkan seluruh jadwal subscription-nya atau biaya-biaya yang bakal ditangguhkan ke akun atau payment gateway si user. Jadi dengan adanya domain event ini kita bisa mencegah penagihan yang tidak sah dan permintaan refund di masa depan. Jadi event ini bakal memastikan bahwa status di payment BC itu bakal selalu legal dan bakal selalu sesuai dengan status akunnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.